Melodigators, saya Bob Melodika. Saya Herdiama. Saya Ating, selamat datang di Melodika Podcast. Muhammad Muslim. Yes. Langsung Langsung. Kurang ajar. Bagi pendengar di era 2000-an yang ngikutin Bapak Imo ini. Bapaknya Imo Indonesia gitu ya. Yang nggak imo ya sebenarnya. Enggak yang Rambutnya. Kita udah lama ketemu ya. Lama banget. Lama banget. Lama Kita banget. ketemu sama Bob sama Erdi. Iya. Sampai saya nggak tahu Bob ini tinggal hui semua nih. Saking lamanya nggak ketemu. Kalau sama aku mah di itu kan di studio kan waktu itu ya. Iya. Waktu latihan sama band yang mana ya? Yang TBTD. Victim Bray. Di vokalisnya Antik itu. Si Ating, selamat datang juga di Selamat Melodika. datang. Terima kasih udah mengundang dan sharing nanti 1 jam ke depan ya. Iya. Iya. Terima kasih juga sudah datang jauh-jauh. Ya, Dibawain seru. cuanki. Iya betul. Harus nyobain atau harus. Misalnya saya lihat Lembang kan dingin ya. Benar. Pasti harus ada benar. hangat-hangat lah ya. Kehangatan itu terbaik cuankinya. Tadi udah ngebayangin sih pas datang teh. Enak gitu ya. Tapi kan lain ke mana ya, tak? Oh, kok tuh sih? Kasihan gini. Kasihan gini aku anak tiri gini. Ini enak, Anak tiri. enak banget nih kopi Melodika. Gila enak Baik banget. itu mah. Gila. Kopi itu yang paling enak yang tiis. Oh iya. Yang gitu. Tiis we teu mayar. Berarti mun orang meuli cuanki kayak kudu tiis. Cuan gimana enaknya ditanggung. Nah, Tanggung mayarna. Oh bukan ini ya, bukan. Mang, cuan kira. Kebijaksanaan gitu. Kebijaksanaan. Kebijaksanaan. aduh. Oke, apa kabar kalian? Baru mau nanya. Baru mau nanya. Apa kabar Ating? Baik. Alhamdulillah. Jangan-jangan kita dibalikin loh. Ini podcaster juga loh. Wah, enggak, saya enggak punya podcast. Iya, Host, penyiar. Ntar bisa-bisa kita dibalikin loh. Kita Iya. dibalikin Balik aja. kaimah itu, balik kaimah. Dibalikin kayak mah. Dibalikin. Disuruh pulang ntar kita. Ating sehat lah ya pasti dong. Terus sibuk apa sekarang kegiatan? Selain ngeband ya. Dagang aja sih. Dagang aja. Dagang dan berdendang aja. Bener. Berdagang berdendang. Bagus itu. Ngeraim ya. Bagus. Ntar judulnya ya di sini ya. Dangkang. Ya, Ating ini kan ya dikenal selain tadi Bapak Emo-nya. Iya betul. Bapak Emo. Iya gitu. Iya. Ya Maksudnya maksudnya vokalis saya ya. Oh, bandnya ya. bandnya. ya kan udah bapak-bapak juga Iya, ya. sih. Iya sih, part itunya benar. Bener ya. Bapak Emo. Nah, salah satu yang menarik dan konsisten adalah Ating ini selalu jadi entrepreneur di bidang food and beverage. Yes, betul. Dan dari dulu yang kita kenal adalah awalnya dari Core Burger. Ya, bener betul. ya, Iya, Core bener. Burger. Sebelumnya udah pernah bikin sesuatu di FNB? Itu Core Burger 2012. 2012. Di 2010 tuh bikin karena lagi dulu hype maicih-maicihan ya. Oh, zaman-zaman eta keripik. keripik. Nah, saya Keripik. ikut riding the wave lah. Iya. Ikut kikiripikan gitu. Namanya Snackcore dulu. Jadi ya masukin ke, dan lucunya si snack ini tuh nggak masuk ke tempat-tempat makanan nitipnya. Oke. Ke studio-studio band. Sih. Jadi ngejualnya di studio-studio band. Oke. Karena kan biasanya yang di itu minim makanan gitu. Iya, benar, ya. di Benar, studio band. cemilannya tuh Nah, minim itu, banget. Ya masuk situ gitu. Tapi ya nggak lama, tapi pengen lebih serius. Ditawarin tempat dulu, akhirnya punya tempat gede ya lumayan gede di Ternate. Karena terlalu gede bagi produk saya yang baru sedikit, saya ngajakin bakso Mas Tato sama Dempak Jeruji. Oh iya. Iya, benar. Iya. Situ baru mulai agak lebih satu ini berdua gitu. Ini nggak apa-apa Adan? Nggak apa-apa. Nggak masuk. Oh, Kristen? Oh bukan. Udah enggak. Fleksibel ya dia. Fleksibel. Dulu lah. Ya sok nyalain dulu. Sambil. Melodika emang enak banget. Oh iya benar. Ya itu Bakso Mas pokoknya Tato. semenjak dari 2010 lah udah mulai terjun ke dunia
F&B. Cuman memang kayak dari dulu emang basicnya suka masak gitu, suka bantuin si mama di rumah, terus masuk pesantren. Di pesantren salah satu survive untuk bisa makan pengen kumaha urang teh, ya harus masak gitu. Iya. Gitu. Ya. Kalau yang disediain dari sana kan ya cocok-cocokan. untuk gitu we gitu Ya. kan template aja gitu. Iya. Itu sih dari situ sih. Oke. Nah, terus apa yang menginisiasi Ating untuk bikin core burger dulu? Core burger itu dulu konsepnya si burgernya itu fusion. Ya. Jadi saya ngekonsepnya bagaimana makanan luar negeri tapi dengan taste dalam negeri. Salah satunya itu ada burger rendang saat itu. Iya, ada rendang ya. Ada waktu itu. rendang. Terus saya juga sempat collab sama Lope. Dulu Lope Ya. punya pempek. Pempek ya. Saya bikin burger pempek tuh. Oh iya. Nah, memang agak banyak orang yang mengerutkan dahi. Pantes, Iya. pantes emang iya. Iya, Roti iya. jeung we, tapi ya. Iya. Ya, saya mah memang semua yang saya dagangin tuh itu hasil eksperimen saya sih sebenarnya. Cuman Dengan konsep fusi itu ya. dengan konsep fusion itu ya semoga aja menjadi experience juga buat sama yang masaknya, sama yang makannya gitu. Iya. Bahkan sebelumnya yang keripik juga fusion itu. Ah. Dijualnya tapi di studio. Di studio. Ya itu fusi itu. Bukan dari sisi makanan tapi dari sisi marketingnya. Iya, betul. Iya. Tapi itu nggak lama karena lo dianjuk. Karena lumayan buka studio baru udah kene. Iya. Nah, terus sekarang tiba-tiba beralih lagi nih menunya. Jadi ke cuanki. Oke. Itu gimana ceritanya? Si Cuanki itu lahir di 2018. 2018. Jadi si core burger ini sebenarnya udahan di 2022. Habis bensin lah 2022. Nah, pas tahun 2018 itu pengen punya produk yang comfort food lah. Oh iya. Kalau burger kan paling ya kapan terakhir makan burger coba? Wah, Udah lama banget kan. iya, Tapi kalau makan bakso kayaknya Iya. Ya seminggu baru-baru ini teh ada gitu ya. bener. Nah, maksudnya pengen punya produk yang benar-benar bisa dimakan tiap hari Iya, gitu. Tapi kalau misalkan mau buka mie bakso banget tuh kayak terlalu banyak head to headnya gitu. Saat itu tuh paling kalau si Cuanki tuh sama Serayu paling dulu tuh belum ada yang lain-lain Oh iya, gitu. pada waktu itu mah ya. Kalau Selayu yang doang itu, ya. Di RRIG belum rame ya. Ya, belum ada. Karena di alun-alun belum serame sekarang ya. Belum ada gitu. Iya. Jadi ya cobain aja Cuanki dan tetap ada baksonya gitu. Ya udah gitu aja sih. Sesimpel itu. Nah, tadi nyebutin bahwa bukan sebelum ya. Maksudnya pas core burger itu habis bensin. Boleh diceritain nggak kenapa sebagai pelajaran juga lah untuk Ya. yang nonton Iya, ya iya. pada Melodicators. Mungkin karena tidak manajemen sih. Itu Oke. intinya. Dari running sebuah perusahaan atau bisnis itu intinya manajemen harus benar aja sih itu intinya. Kalau Oke. kayak market gitu mah itu Ada dah. Iya. kadang-kadang ya memang itu manajemennya aja sih kurang sehat lah istilahnya gitu. Iya, waktu zaman core burger juga ya sempet sih nyobain burger rendangnya. Cuman yang pempek memang belum. Awal memang aduh burger rendang ya. Memang mengerutkan dahi memang. iya. Pas makan, enak tapi. gitu. Masuk gitu ya. Masuk. Ternyata McD ada kan gak lama dari situ. Ah, enggak tahu tuh. Ngeluarin tuh McD. Oh iya? Serius. Nah, udah kudu diklaim ya kudune. Iya harusnya. McD Nah, yang pempek belum tahu tuh. Ya, Nah, ya. itu penyajiannya gimana dulu tuh? Jadi pempeknya tuh kalau si pengganti si patty-nya itu dibikin pempek itu dari kan kalau misalkan McD itu punya filet o fish Ya. yang dari ikan. Nah, kita juga punya nih tapi dalam bentuk dalam pempek gitu bentuk kayak pempek. tenggiri gitu. Iya, iya. Nah, si sausnya itu pakai cuko. Pakai cuko. Pakai Iya, cuko. iya, Jadi iya. sausnya karena kalau misalkan burger standar mah mayones lah Iya, iya, atau iya. saus tak biasa. Ini mah pakai cuko. Jadi cukonya itu dikentalin dulu. Dioleh baru Dioles. Jadi kayak makan pempek aja, cuman iya, pakai Roti. ada roti, ada rotinya gitu. Iya. Terus pakai telur juga toppingnya gitu. Kan ada kan pempek yang isi Iya, telur. iya, ada kapal selam. Kapal selam, ini mah telur. dipisah. Jadi dipisah. ya kemarin Lope tuh itu sempat ngedevelopnya lumayan lama juga sih.
Terus saya juga karena emang hirup di scene musik berarti, jadi setiap nama-nama yang di Core Burger juga itu teh diambil dari nama-nama band. Kayak yang si Lope aja ini Suicidal Tendon Fish. Oh. Gitu. Iya, tendon fish ya. Tendon fish karena dari ikan gitu. Suicidal tendon fish. Gitu. Terus ada Day to Burger. Iya. Terus ada Dead Before This Burger saya bikin. Terus ada yang cheesy banget si burgernya. Saya bikin Earth Cry Cheese. Crisis. Bukan krisis, Cry Cheese. Crisis. Jadi ya dipantas-pantas we gitu. Ya. Gitu. Nah, sampai sekarang beralih ke cuanki sampai saat ini udah berjalan cukup lama ya. Kepikiran nggak orang buka deh Core Burger gitu? Kalau ada bensinnya, go. Gas lagi. Oke. Soalnya kalau aset itu masih ada. Terus kebetulan kemarin itu sebelum almarhum Pak Eben meninggal, memang saya tuh bikin toys. Saya tuh mau kayak Bikin kalau toys. McD tuh kayak ini ya, kayak Happy Meal. Happy Meals. Ah iya. Nah, Happy Meal saya bikin tuh konsepnya sama Burger Kill saat itu brainstorming sama si Bapak almarhum. Wah, gini. Akhirnya bikin toys lah dari toys BK gitu secara ini. Jadi nanti mungkin konsepnya kayak Happy Meal setiap beli burger atau misalkan dipaketin aja sama toys itu gitu. Terus kita juga bikin menu spesial yang versi Burger Kill gitu. Kita udah bikin capnya juga saat itu tuh. Sampai sekarang tuh ada tuh capnya. Yang di atas rotinya tuh itu logo BK tuh di situ, Jos gitu nanti teh. Ya maksudnya udah sedetail itu sebenarnya ngedevelop produknya tuh, cuman ya qadarullah ya. Gitu Babe meninggal dan akhirnya ya dengan beriringan manajemen yang kurang sehat ini, ya akhirnya heupeulah biak bensin gitu. Tapi kendaraannya masih ada. Jadi belum sempat terlaksana ya? Sebelum terlaksana. Tapi kalau misalkan terlaksana, ini bakal menjadi awal yang lumayan bisa bikin pay attention lah gitu. Iya benar. Iya benar. Amin. Karena toysnya udah ada tuh 100 biji. Oke. Udah ada tuh toysnya. Udah ada. Toysnya tuh. Toysnya udah jadi. Udah jadi. Stempelnya ya itu. Stempelnya udah ada, terus toysnya udah ada, 100 biji saya bikin. Tapi ya itu karena jangan nggak jadi apa-apa juga dan belum jadi apa-apa juga sekarang gitu. Wah, sayang sekali ya. Rencananya memang pengen gitu, pengen sama band-band gitu. Mungkin diawali dengan BK, mungkin ntar kesulitan close head misalkan kan. Bikin menu close head kayak apa gitu. Menarik itu ya. Iya. Belum ada itu ya. Belum ada ya. Yang di collab-collabin ya. Sama menu makanan gitu ya. Belum ada. Ya Happy Meal sebenarnya. Ya sebetulnya Happy Meal. Cuman ini dengan versi yang berbeda. Iya, Dan saya juga pengennya ke depannya tuh si Core Burger tuh saat itu tuh kepikiran kayak jadi ada acara annualnya gitu, Core Burger Fest yang mainnya band-band anak-anak atau misalkan ada recordsnya demo-demo anak-anak dikumpulin ketika misalkan kalau kita main ke KFC misalkan silahkan ke CD Agnes ya. Nah, orang mah band barudak gitu. Iya benar. Gitu. Maksudnya pengen jadi media ke sana jalurnya teh padahal dari makanan gitu. Benar. Gitu. Jadi kemana-mana we sebenarnya orang mah liar we. Tapi benar sesuai sama namanya. Iya. Makanya namanya Hating gitu ya. Soalnya go terus kan. Hating go gitu. Soalnya bener go terus gitu. Pemikirannya luas gitu ya. Tapi sekarang stay dulu di sini. Tapi itu benar apa? Ya menarik. Wah sayang sekali, ini baru denger loh. Orang baru denger yang soal toys action figure lah ya. Action figure betul. Action figure. Karakternya si BKT dibikin toys gitu. Dan sudah diproduksi masalahnya. Sudah ada. Cuman ya itu qadarullah lah ya. Iya. Oh, tapi gitu. Jadi cuanki aja dulu gitu. Nah, si Cuanki ini tuh sendirian apa bareng teman atau siapa? Sendirian secara perusahaan ya. Cuman kalau yang di Jalan Bali ini dibantu teman saya, ada Anton namanya. Berdua kita teh gitu di sini teh kongsian gitu. Kalau di Jalan Bali tuh bisa diterangkan Jalan Bali itu daerah mana? SMA 5. SMA 5 betul. SMA 5 ya itu Jalan Bali teman-teman. SMA 5 Sentrum. Nah, Sentrum. Bagi Melodika Podcast yang mau ke sana. Apa Melodika Podcast? Melodikator yang mau ke sana. Udah lama kita baru syuting lagi soalnya.
Jadi kaku ieu. Melodikator. Jadi kaku ieu. Oh namanya melodikator, listenersnya. Ya, oke. melodikator. Melodikator. Nah, yang mau nyuan kai bisa langsung ke Jalan Bali di sana. Iya silakan. Kalau- Tapi tempatnya kecil, jadinya wayah nalahnya sayana. Apa-apa lah. Tapi nyaman maksudnya Enak. di bawah pohon rindang. Iyalah. DPR ya. DPR. Adem. Adem. Adem sih, cuman ya kecil. Kalau di sana juga ada Om Ating juga di sana, standby ya, Om Ating ya. Ya, tapi nggak tiap hari sih. Nggak tiap hari. Tapi ngomongin soal lokasi Jalan Bali, ini teh udah berapa kali pindah? Wah asli itu, asli. Dari setahun sekali. Setahun Dari sekali ya? veteran itu Yang dari veteran. veteran, veteran, ya. Itu 2018. Ya. Terus 2019 pindah ke wartawan. Karena Batu. itu. Terus Covid kan? Iya. 2020 akhirnya 2021 itu 2022 itu pindah ke 2021 ya. Dekat Tronojoyo, depan Sport Station. Oke. Nah, Sport Station pindah lagi ke Cihapit. Iya benar sempat dicapit. Itu 2023. 2024 2025 pindah Jalan Bali. Oke. Gitu. Dari sisi bisnis, iya sebenarnya Perpindahan itu ya. perpindahan itu tuh sangat merugikan. Risky, sebetulnya. ya. Ya, Nah. beresiko tinggi Ya. gitu. Kalau boleh share, Mas Ting, apa yang menyebabkan harus pindah, Mas Ting? Banyak faktor. Pasti semua yang tukang dagang yang selama nyewa pasti pernah mengalami ini, kayak banyak faktor, kayak tiba-tiba kalau misalkan tempatnya rame menjadi rame, terus akhirnya dinaikin si sewanya. Oke. Terus misalkan dibikin kebijakan-kebijakan baru yang bikin kita bukan hanya yang si Cuanki ya, maksudnya dari zaman si Core Burger juga hal itu selalu terjadi gitu, hal-hal kayak gitu. Bener. Itu selalu ada dan ya emang kayak gitu ya. Emang dinamikanya emang gitu. Serunya teh itu gitu. Ya. Jadi sebenarnya dari kebanyakan Banyak sih lah. masalah teknis ya, Teknis, masalah betul, teknis betul. yang berimbas ke finansial, sigana teh asup gitu. Ya betul. Tapi kalau di Cihapit itu saya lebih kurang sereknya sama sanitasi. Sanitasi. Sama sanitasi. Betah siga kieu mah. Ya. Akhirnya ya cari lagi. Itu sempat vakum 3 bulan nggak dagang. Karena belum dapat tempat. Tempat gitu. Akhirnya Jalan Bali dapat. Alhamdulillah sampai sekarang. Gitu. Dari sekian banyak tempat, yang paling lama di mana? Di sini kayaknya di Jalan Bali sekarang. Jalan Bali. Sudah 2 tahun. Iya. Dan sejauh ini aman, lancar, terkendali. Baik-baik saja. Sempat ada isu-isu pembongkaran atau apa gitu, cuman ya itu bisa dihandle lah. Iya. Gitu. Ya soalnya itu juga jadi apa? Salah satu atensi dalam arti mau makan cuanki hasil ating gitu. Ya mana ya? Geus pindah, cun. Pindah di mana dah gitu. Iya. Oke, terus nextnya geus pindah deui. Iya, emang sih itu PR-nya sih. Kalau pindah tempat tuh pasti PR-nya dari nol lagi. Kita harus nge-build kebiasaan orang-orang gitu ya. Iya. Terus PR-nya memang sih loba sih, tapi nya geus weh. Hadapi we kemana. Tapi mudah-mudahan yang di sini mah aman ya. Ya, mudah-mudahan ya. Iya, aman-aman. Aman. Mas Ating, kalau si cuankinya ini tuh hasil eksperimen sendiri apa gimana Ya, bikinnya? ya itu balik lagi semua produk dari zaman si burger saya mah selalu bereksperimen gitu untuk masalah menu. Salah satunya yang ini, yang si Cuanki ini semua di-develop sendiri, mix and match dari segi kuah, terus dahareuna kabeh gitunya, sampai nge-mix and match sama si bacang. Oh, Karena ada bacang juga. Diferensiasi produk saya si Cuanki itu lebih ke bacang sih, banyak orang yang bilang. Jadi bacang itu justru kalau orang yang tahu awalnya dagang Cuanki itu pada pakai bacang, Mas. Justru itu tuh rootsnya. Rootsnya teh. Terus jadi orang yang tahu mah ada beberapa orang yang ngeh juga, Mas ini mah kayak zaman dulu ya. Iya benar. Berarti kita emang satu zaman gitu. Nah itu aku baru tahu. Aku malah mikirnya, Ating mah karena waktu itu juga si burger dicampur sama rendang. Kayaknya ini juga dicampur sama bacang deh. Tapi ternyata memang rootsnya itu. Memang ada rootsnya, cuman itu terlupakan karena ada hadirnya mie instan.
Karena secara Iya. kalau secara apa ya waste management Iya. si Bacang kan kayak kekuatannya paling sehari atau 2 Iya, hari iya. lah gitu kan. Kalau nggak bener ininya mah pasti kurang enak lah. Iya, iya. Gancang leur. Betul. Tapi kalau mie instan kan aman. Oh, itu kendalanya. Itu kendalanya. Oke. Jadi si cuanki itu ya Rootsnya rootsnya itu ya. pakai bacang. Cuman ya itu balik lagi. Pada akhirnya saya angger atel gitu ya. Aduh pengen tetelan nih tapi embung tetelan biasa naon ya. Baturan punya smoke brisket dia. Iya, iya. Ya. Ya udah toppingnya smoke brisket. pakai gitu. smoke brisket. Gitu. Jadi fusionnya itu. Jadi fusionnya Oh, itu jadi tetap fusion. harus ada sisi itu. Harus ada fusionnya. Iya, Oke. Tapi Mas Ating, bener nggak sih? Cuanki itu teh singkatan ya? Singkatan Cuanki? bukan sih? Itu mah cocokologi. Oh, cocokologi. Cocokologi. Sebenarnya mah bukan ya? Bukan. Ya, we disambung-sambung ya. Soalnya si cocokologi itu tren teh 2000-an 2010 ke sini. Oh, Kalau dari awal mah ya cuanki Cuanki aja Tapi gitu ya. Meskipun kalau ada googling teh ada beberapa yang menyebutkan cuan kita berasal dari cuan terus dari bahasa Cina naon iya, iya. ada literasinya itu cuman Iya, iya. ya itu juga datanya juga nggak terlalu valid Nggak juga valid ya. gitu. Jadinya teuing lawan sebenarnya. Iya. Oke, terus lanjut. Ya kita mah loncat-loncat ya, mastingnya ngobrol mah kemana we? Bukan gitu, bukan. Gini-gini. Iya. Iya, maksudnya obrolan. Sama. Aduh, tapi jalannya rusak nih. Aduh. Jalannya rusak. Belok kiri. Tapi menarik, beliau juga punya mobil boxcar racer loh. Mobil Bengbas. Nah, itu yang tahu cuma seangkatan kita doang. Gen Z kayaknya nggak tahu itu. Taunya cudai ya. Itu teh kalau di dalam itu banyak coretan. Oh itu. iya. Sama ada kalau pakai infrared itu banyak noda itu. Oh iya benar. Pakai ini UV. Pakai UV. Betul. Pakai sinar UV. Nah, yang ketawa cuma yang tua. Bengbas. Aduh. Apa tadi mau lanjutin apa? Mobil? Mobil ya. Food truck maksudnya food truck si cuanki gitu. Atau apa? Enggak, kan menarik nih karena beliau punya mobil old school ya. Mobil old school. Nah, ada kepikiran nggak sih dibikin food truck gitu si Cuanki sama mobil ini? Karena jadi kadinya kan pertanyaan. Jadi kadinya. Tadi kita udah ngomong. Dia taki emang si Arya aduh aing mah. Enggak, kalau gini aja. Mas Eri udah makan? Belum makan. Belum makan. Ya. Kasih makan dulu. Ya. Terus makan ya. Kasih makan. Aduh. Tapi yang bikin apa ya? Yang bikin aku Udah pas ngelihat yang si Ugeng teh, aku hanya setemantes si Ugeng. sebagai atlet MMA tuh. Atlet MMA. Yang menariknya lagi nih dari Atinggo ini, beliau ini adalah penggiat sosial juga. Kayak lah mobil can beres mobil. Jika mobil sosial Mobil sosial kan. Penasaran orang rekaman arahnya coba. Orangnya tapi sikan rekaman ya. Jadi ini mobil teh. Itu jalan rusak. Kan aneh kan? Jalan rusak ya. Aneh. Belok. Aneh. Lebat yang melodika jadi- ya. Jadi gini, seharusnya Coba luruskan pertanyaannya, dia asisten aku. Oke. Mas Ating ini harusnya ada di season pertama. Ya. Iya, Cuman tadinya kan begitu ya. diundang, aduh nggak bisa, ada event, Iya, betul. Ya itu masih berhubungan dengan Cuanki. Cuanki. Nah, itu teh gimana dan apa Mas Ating? Boleh dijelasin nggak? Sering event keluar gitu. Kebetulan memang pengen saling kenal aja sama kebanyakan si pop up itu pop up tuh di tempat-tempat kopi kan. Iya, benar. Jadi ya pengen tahu aja sekalian apa
yang ngebuka saling kenal, Relasi. relasi Ya, gitu. relasi. Situ aja sih sesimpel itu. Cuman jadi karena kebetulan setelah 2 tahun ini baru ada si food truck ini, si VW food truck yang suka dipakai event-event. Nah, kebetulan ada dipermudah dengan adanya itu gitu. Oh, iya. Jadi mobilitasnya lebih bisa kayak itu kadia lah gitu. Lebih mudah gitu ya. Jadi terus ikutan event-event juga gitu, event-event berbagi ride kemarin, terus ada beberapa event musik gitu, kayak gitu-gitulah standar. Jadi- Jadi dagang dan berdendang. Ya, Benar dagang dan begitu ada kesempatan untuk event, go langsung. Go, lihat dulu sih eventnya ya, kayak apa gitu. Kalau masih berdendang, masih berdagang, Enggak lebih ke misalkan event untuk misalkan naon ya istilahnya sunatan gitu nya. Pasti beda mau yang ditampilkan bukan si food truck. food trucknya. Kita punya setelan yang booth gitu. Setelan booth, gitu asik. buat kawinan apa Iya, iya, setelannya iya. beda-beda lah. Beda lagi Tergantung ya request setelannya. juga sih. Ya, iya, Pengennya gimana. Kalau yang diundang ya, tapi kalau kayak event-event musik mah itu sangat dipilih lah. Saya lihat dulu si posisi acaranya tuh loba tukang dagang tuh gitu kan. Gitu. Salah satunya itulah. Iya, gitu. Gitu. Kemungkinan-kemungkinannya tetap diperhitungkan gitu. Iya, dan terakhir itu cukup sering ya. Ya. Cukup sering sampai ke Batu Karas lah. Ya, terakhir. kemarin baru pulang dari Batu Karas sih. Terakhir Batu Karas ya. Kalau waktu di Batu Karas event apa? Pop up aja, Pop up aja. Jadi pop up sama Karasan itu kebetulan Abah Iyo Pure Saturday baru ngelola di sana. Wah, baru bubukan nih. Oke. Seru nih kayaknya gitu. Kayak itu terus ya hari keduanya 2 hari di Hang Five itu di depan pantainya banget. Oh, sehari-sehari. Sehari-sehari gitu. Terus emang pengen ajak jalan-jalan juga si Lucy nih. Si Lucy ini nama si VW-nya. Lucy Go namanya. Lucy go. Si Lucy ini tuh pengen jalan-jalan, belum pernah jalan-jalan jauh. Oke. Jadi cobaan ke Batu Karas cobaan. Ya enggak sih, ayo cobaan. Ya, alhamdulillah sampai. Meskipun ada trouble dikit ya. Tapi udah pasti itu dengan banyak pertimbangan ya. Pasti. Pertimbangan tapi wanitanya. iya, tapi ya tetap diperhitungkan juga. Cek dulu kaki-kaki. Iya. Kayak gitulah. Tapi seru sih. Seru lah. Seru pasti. Tapi ada kendala di jalan mogok gitu Nggak atau ada sih. overheat? Nggak ada karena mesin udah aman. Udah aman. Karena udah diganti CDI. Kalau misalkan VW yang originalnya mungkin ya harus berhenti-berhenti ya. Oh iya. Karena pasti cepat panas. Paling kemarin tuh ada trouble di bagian transmisi yang nyambung ke ban. Itu sih. Ya, dan owner dealnya tuh nggak ada di Batu Karas. Tas itu nggak ada. Jadi Nah, jadi kebetulan nanyanya ke montir yang di Bandung. Dijelasin penyakitnya apa, dia lebih tahu penyakitnya si Lucy ini. Jadi akhirnya dapat tuh untuk gitu. Ya udah, dikirim lah dari Bandung ke Batu Karas. Tempelkan di situ, balik guys, jalan. Gitu. Mantip. Ya. Walau dan ya selain event pop up gitu, Cuanki Berkah Jaya juga Aja ya. salah satu yang mengikuti zaman dalam arti dari sisi marketing, Ya. ngonten terus, Yoi. ngonten terus jalan. Nah itu dari idenya dari Mas Ating sendiri atau nge-hire yang muda-muda nih buat ngikutin zaman sekarang. Kita kayaknya udah terlalu tua ya. Emang harus sedikit menyelami kondisi anak muda sekarang sih ya. Bener. Kita jangan terlalu xenophobic lah ya, takut akan hal-hal baru. Tapi kebetulan Sinugara we teh baru tampil Oh. Jelemana. Dan memang pada Gen Z ya. Pada Beuki gitu tampil teh. Ya geus we dikaryakeun untuk ide kontennya mah ya kadang menyadur dari ya itu mah dah karena kan ide konten-konten recehnya orang mah lain produk gitu. Dan produknya gitu-gitu kan. Jadi ya kadang-kadang menyadur dari brand-brand yang lain juga gitu. Iya halus sih terutan gitu. Tapi justru konten-konten yang receh, yang ringan gitu tuh yang banyak ditonton ya. Iya betul. Orang kurang ngerti sih secara algoritma kumahanya. Betul. Tapi nyangges lah gitu. Cuman kalau dilihat kan memang yang semakin receh teh semakin rame gitu. Asli. Sekarang teh kayak orang teh malas dengan hal-hal yang serius ya. Iya. Karena ya kehidupan serangan ini serius ya. Banget. Tunggu ini siapa? Nggak tahu ini. Kamu siapa? Aku siapa? Mas nanya dong. Padahal contekannya ke didinya Ting. Ini mah kisi-kisi. Asep Kisi. Kan
begitu ngelihat si Instagram cuan kita, wah ya konten-kontennya anak muda banget. Ini si Ating gitu nyanyiin. Tapi apakah punya tim sendiri? Tapi si Gana teu oge ya ting lainnya akhir tanyakeun gitu. Memang ya pertama memang si yang kerja pada pengen tampil, ditambah ide-ide jadi semangat merekanya juga gitu. Jadi yang baci tampil we kebetulan gitu, enggak yang itu eraan gitu. Jadi geus we sok karyakeun gitu. Iya. Lanjut Terdi. Nah, selain jadi entrepreneur gitu ya dan musisi, beliau Mau ini tengah dong. Hah? Mau tengah kan ini tengah. Oh. Ini musisi. Bener. Mau tengah, bener. Selain entrepreneur, beliau juga seorang mu tengah. Asa tengenaheun ge. Butut. Mu tengah gitu ya. Beliau juga sebagai penggagas lingkungan. Wow, enggak gitu. Itu dari mana itu informasinya? Dari AI. Gila Tapi benar enggak sih? Mas Ating gimana sih itu? Enggak penggagas lingkungan sih. Maksudnya itu mah jauh pisan. Sebenarnya kemarin tuh 2016 2015-an tuh punya program anak-anak teh diajakin saya juga sama ada beberapa orang yang di rumah pirata anak-anak yang budak keneh. Cianjuang ya itu ya? Ya di situ gitu bebarengan gitu buat nanam pohon di Sukawana itu banyak lahan yang masih belum tertanam. Suplai pohonnya dari manapun dan jenis pohonnya juga apapun gitu. Tapi yang jenis pohonnya bukan sawit ya. Bukan asal ada daunnya ya. Jangan. Ini mah pohon beneran. Ya, pohon beneran ya. Gitu aja sih sebenarnya. Setiap hari Minggu lagi nggak ada manggung itu pasti 2 minggu sekali dulu tuh 2 minggu sekali. Jadi sekalian ngajak ulin budak sih. Jadi saya selalu ngajak anak-anak tuh ke atas gitu sambil nanam pohon biar tahu dia teh meh teh di kota wae gitu hidupnya. Terus kebetulan dulu tuh ada dari rumah pirata tuh ada bule-bule. Jadi yang banyak bule-bule kan. Mereka itu ngajar bahasa Inggris anak kecil. Jadi sambil ngajar bahasa Inggris. Terus nugas marawa pemajikan marasak ngaraliwat langsung. Jadi geus aya bapana nyangkul budak ngajar bahasa Inggris. Si marasak geus marasak teh bebarengan we gitu. Bebotram di Sukawana teh di atas teh gitu. Ya udah sekitar kurang lebih 2000 pohon lah. Sampai 2000 yang tanam teh. Sudah tertanam Teh. Kemarin terakhir waktu 4 bulan terakhir ke sana teh udah agak lumayan tinggi-tinggi lah. Pohon apa aja tuh teh? Macam-macam banyak. Apapun ya, Apapun. bibitnya ya. Bibitnya macam-macam. Wow. Dan ya memang terakhir minggu lalu mungkin atau 2 minggu yang lalu ke Sukawarna memang pohonnya udah ada gede, terus kebun teh mah masih banyak. Cuman emang hijau banget sih, hijau banget, dingin. Iya. Ya sebenarnya intinya mah sambil menyelam minum air weh gitu. Jadi pas kan dari parkir tuh di gerbang yang sekarang ada ojek itu kan. Oh iya, itu di gerbang bawah itu. Parkir tuh pada di situ, jadi pada jalan ke atas. Lumayan jauh loh. Lumayan. Jauh. Lumayan. Jalan ke atas, pas udah nanam, udah main-main, pulangnya operasi semut pada bawa plastik, sampah-sampah yang di jalan diambilin. Gitu aja sih, simpel. Awas jangan ngomong semut di operasi. Oh justru kadinya itu. udah ketebak. Yo, gitu. Kenapa berhenti tuh? Karena kesininya itu tuh lumayan dipandang sama ormas-ormas lokal. Bisa ormas hoream kan. Benar. Maksudnya yang tadinya yang bersenang-senang ya. Iya, senang-senang terus jadi ngerintis cuman fun terus yang emang ya udah action aja gitu, nggak ada keperluan profit atau apa. Mengendus lah mereka gitu. Terus yang wah ini sigana kia akhirnya jadi ada perusahaan-perusahaan yang masuk lah wah hoream mah gitu. Jadi udah malas aja. Jadi enggak fun. Jadi enggak gini loh gitu. Itu jadi hoream gitu. Iya. Udah gitu. Kalau sekarang lagi kegiatan apa sama Barudak masih ada? Apa ya? Atau sendiri deh? Lagi kegiatan apa? Paling dagang aja sih. Dagang aja. Cari kesibukan, saya minta kerjaan dong. Sipingnya balik dulu. Nanti kan soal ini ya. Nanti. Mau dibahas nggak? Jangan. Itu terpisah. Terpisah ya. Terpisah. Nanti kalau udah salaman ya. Ya, nanti kita bahas itu mah.
Benar. Tapi kemarin katanya ngirim CV ya ke band sebelah. Ada yang keluar. Oh, Anjir. oh mau dikupas nih kayaknya nih. Enggak. Tapi ini, lagian juga ini tayangnya Maret. Oh nanti. Oh, masih lama ya. Masih lama. Oh, berarti Udah nggak hype. nggak Oh, hype, iya, udah, iya. udah. Kalau malam ini oke sih. Jangan. Atau sekarang aja di streaming. Malam Jolly Jumper malam ini. Oh, malam ini Eh, tayang malam. Jolly Jolly semua. Coki sama Boni aja. Anjing itu lucu. Ya emang. Ah. Terus nu bodornya lah jadi ngomong ke Jolly Jumper Baiklah baru kene. beresnya balik. Terus si Coki teh nge-WhatsApp, "Bob, tadi bahasan nu ieu potong we nya cenah teu ngeunah euy cenah." Enggak Dia enak, OVT ya? Iya, emang. Itu antik sih. Wah, geus lah. Anti kita. Padahal bahasan seru gitu. Iya. Jangan diomongin, ini kan udah dipotong Kan ya. minta dipotong. Padahal bahasan seru ada 15 menit kali jadi dipotong. Jadi podcastnya sekitar 30 menitan lah. Wah, sayang banget. Sayang banget Sayang emang. banget. Padahal itu gongnya tadi itu. Kayaknya menyinggung beberapa pihak nggak? Ada. Makanya dia pengen di. Iya, ada keluarga. Wah, anjir. Beda sih ya Tama. Terus naon kita nggak bahas eta deh. si Boni. Oh, si Boni. Si Boni jeung si Hami gitu. Si Hami nonton. Oh, Hami ada. Hami nonton, tapi minta dibahas kan si Cokina bung ulah. Tapi tetap dibahas orang. Udahnya minta dipotong. Ya udah. Oke, itu ilmu antik sih. Emo antik. Iya. Secara emo di Bandung Antik cuman ya? 2 sebenarnya. Iya, pada Lone zaman itu Atlas, mah. Jolly Jumper. Aku tahunya cuman itu doang pada Iya. zaman itu. Di Indonesia gitu ya. Tuh kan Ada. jadi nyambung. Makanya. Gimana Lone Atlas? Nah, gimana nih? Terakhir manggung kapan sih? Dari manggung kemarin intimate show di Purwakarta. Oh, Purwakarta. Acara si Super Musiknya. Oh, Super Musik Intimate ya? Iya. Sih. Iya. Oh, itu mah udah tayang ya? Udah tayang kan? Apanya? Kok tayang? Di Yusuf ada kan? Ada Pernah gitu? lihat deh di Yusuf. Nggak tahu. Belum kayaknya. Oh, berarti Kamu Yusuf mana nih? Yusuf Muhtar. Hedi Yusuf ya? Ada Yusuf. Ini Herdi atau Herdi Yusuf nih. Dede YouTube. Ada YouTube. Bapak-bapak. Mobilnya jalan rusak. Kan loncat-loncat aja kan? Jangan ya. Pasti kan si Lone Atlas teh udah 20 tahun. 23. 23 setengah hidup. Iya, Ya. enggak sih, pas. Pasnya. Pas Ya, naon? setengah-setengah. Yang hidup kurang ya? Iya, setengah hidup. Iya. Berarti dari tahun berapa Mas Ating? 2022. 2002. Kela 3 tahun. 3 tahun 2002. 2002. Aku pertama nonton si Elon tuh 2005 apa 2006? 2005 kalau nggak salah dulu di UPI. Di UPI dulu nonton Universitas padahal IKIP teh. Nah, itu hanya orang-orang dulu. hanya orang dulu yang paham itu. Dulu nonton di gimnasium dulu teh. Oh iya. Nonton dulu teh. Itu mah yang sama Bahe ya? Ya, Masih ada Bahe kan benar itu, masih kan? Bahe, Iya. masih Bahe. Dulu teh. Apa masih BH? Kenapa ya? Untuk disensor. Ini harus ada yang kayak gini sih partner tuh. Bener. Masih BH. Tenang, Uswanian dari soalnya nggak sih lah, mehwadian. Sum-sum lah dihandap. Icen. Syetik Icen tuh pating. Mehwadian lah ya, syetik gue kebijaksanaan ya begitu. Nah tahun segitu teh. Saha cik Nasabah itu. Asli demi Allah, aduh ya Allah. Kada angsuran kumaha ya kredit aduh ayo ke podcast ya aduh ayo teleponan Tahu ya. Kapalun sih tukang podcast ini. ayo mah kan nyamar di sana mah aku mau nyamar. Nah, Emang tadi sampai gawe mana? di bank mana sekarang? Bang itu yang punya CT, Oh. Bang CT gitu. CEO ini si CEO-nya ini CEO. Oh, mantep sih. Ini anak buah yang nelfon teh aduh. Ada. Reject aja gitu ganggu aja. Nah, dulu tehnya aku tuh nonton pertama kali si Elon tuh 2005 kalau nggak salah di UPI. Dulu udah ini sih ya, udah ngelihat gitu. Wah, ini mah
Tapi gede nih band teh alus ya. Buset. Pengamat Gitu. Sigana ya band Sleo lah Band Sleo bener. pengamat band Sleo underground. Slow underground. Terus? Oh gitu kan dengan apa maksudnya? Dengan di Indonesia mah saya baru pertama lihat band kayak gitu dan musik kayak gitu gitu ya. Dulu tanya. Kau masih muda ya, tahun segitu kita udah manggung loh. Oh, aku mah masih SD itu. TK SD gitu. Di UPI kan ya? Di UPI. Berarti guru BPNA ya. Gitu kan. Wih menarik nih ternyata bener aja kesini hampir tiap minggu tuh di Bandung selalu aja ada nama Lone at Least gitu ya. Iya. Di ACC, di Dagoti House, Laga atau ya? di mana Laga, Skor. Oh jadi skor ya. Iya. Iya. Di mana-mana tuh tiap minggu pasti pulang sekolah, ayo orang nonton Lone at Least sampai baru daktenya si Twitterna teh Lone at Least unggul. Abe, Jeung Avenged Sevenfold. Pokoknya desain saat eta tangkorak jangjang. Bener. Jang Jang splatter getih. bener. Jangkorak jang. Ini standar ya. Oh, jadi 2002 ya si Lone at Least tuh baru dak sekolah atau gimana itu teh? Awalnya mah karena sama si Bahe aja teman-teman main gitu sama si Bahe bikin gitu terus sama si Papap teman pesantren saya tapi dia cuma 3 tahun di pesantren cuma bertiga terus saya teh ajak berempat ajak basis juga si Abok dia kudu jadi PNS saat itu ganti UB saya masukin UB karena teman kampus si UB nah lucunya wah si Papap dulu kan si Indra itu gitar vokal jadi wah orang cigana butuh vokalis cenah aing capek bari meh fokus ngagitaran we urang cenah oh nyanggeus atuh cik si Bahe teh urang aya baturan pas ningali si Yas teh nah si Yas ini Belum kenal itu teh. belum kenal. Oke. Tapi dia udah tahu karena satu kampus di Unpas. Di Unpas. Urang si UB teh nangkrong bareng kan. Terus sok aya si Yas karena dihukum Unpas hukum. Iya. Orang HI. Iya. Nah, pas nangkrong urang teh memang selalu ningali si Yas. Dan urang teu beuki. Anjing sih so asik pisan sih. Cengos enggak? Ente Iya. kecengos. Oh, Dia bener. lebih ke kayak pakai headset gitu ya. Terus nu sok cool teh gitu. Nah, terus ternyata pas kayak kadia-kadia geus wau teh, urang ge teu beuki nempo maneh. Jadi urang teh silih kitu teh ning. Saling tebeki. Karena urang buk warna-warni. Anjing sih sarua sih ge so asik kieu anjing. Anjing sa band 23 tahun. 23 tahun nih. Tapi Yas tuh masuknya berarti sekitar 20 tahunan lah. 21 tahun lah Yas lah. Oke, jadi sempat 2 tahun dulu berjalan ya. 2 tahun dulu berjalan sama Bahe mah gitu. Cuman yang masih bertahan sampai sekarang ya dari awal ya saya gitu. Iya, berarti yang paling lama Ating Yas ya paling. Enggak, udah sebelum Yas UB dulu malah. Oh, sebelumnya Subay dulu. Cuman kan ya itu berempat ya. Terus si Indra pengen cari vokalis. Narik lah si Yas. Narik lah. Gitu. Yas. Sampai sekarang deh. Iya. Dan pas lihat performnya si Yas, wah antik oke jelema ya. Luas tuh mimiti. Soalnya nuru saya apa si Yas kan cicingan gitu ya cool gitu di kampus gitu. Tapi pas geus nyekel mic di luhur panggung anjir sih Ya. lumayan oke gitu maksudnya oke lah. Maya tong GR sih ya. Besok ka dieu. Tong GR. Mana halus. Tapi memang ya di atas panggung sama di bawah panggung cukup kontras. Hampir ya kayak Lamlam juga kontras. Iya. Cuman Yas lebih ekstrim Kalau sekarang enggak sih. Semenjak di radio dia lebih ekspresif. Tino aing maneh jadi gue elu kan. Iya. Semenjak di Prambors dia dulu di karantina tuh berapa bulan lah karantina. Pas balik-balik ke gue lu teh saacana aing maneh. Cek kunaon. Nepi ayeuna gue lu. Dan informasinya rencananya tahun ini mungkin mau ke tur Jepang. Tahun depan. Ya rencananya sih kemarin juga kan baru Agustus kemarin teh baru dari Jepang. Cuman ya ada obrolan lain gitu untuk bisa nerusin rangkaian itu gitu di tahun 2026 lah. Mudah-mudahan lah. Tapi pasti si Lon tuh gimana ya? Dulu tuh sempat vakum kan? Atau ada tapi tidak jalan atau sebenarnya bukan vakum,
tapi mungkin ada fase bosen. Bosen tapi memang nggak lama. Apalagi pas Iyas sempat keluar kan? Ah Iya. iya. Tahun berapa ya itu ya? Itu tahun 2011 atau 12 ya? Enggak. 2000 berapa ya? 14 15 lah. 14, kalau nggak 15 ya? salah. Oh, iya, 13 iya. 14 lah, segituan lah. Sempat keluar cuman skip 2 manggung. Tapi masuk lagi gitu. Ya sempat ada drama eta lah gitu. Untung nggak lama ya. Nggak lama. Untung nggak lama. Cuman 2 kali manggung kalau nggak salah. Tapi rilisan terakhir si Lone Atlas itu Rilisan terakhir kemarin Ruang Sepi 2000 berapa ya itu ya? Lupa ya. 2024 22 ya? 2024 kalau nggak salah. 24. Ada rencana apa ke depan? Si paling ya album sih, pengennya album. Pengennya album dibenerin tahun depan mudah-mudahan udah bisa go. Nah, dari beberapa tamu yang datang kalau ditanyain pengennya bikin album, bikin rilisan lagi, pada pengen bikin rilisan fisik. Masih kepikiran nggak bikin rilisan fisik di zaman sekarang? Justru apa ya? Dengan zaman yang semudah ini, seinstan ini, justru saya sangat salut gitu ya. Kalau misalkan ada yang ngirim-ngirim waktu zaman di Extreme Speed ya, kalau ada yang ngirim-ngirim rilisan fisik gitu ya, anjir sih masih kena mikiran. Maksudnya ada sisi yang saya appreciate gitu tentang orang-orang seperti itu gitu, yang masih niat. Terus kan pasti dipikirin artworknya gitu kan. Benar. Nah bahkan rencana si Lon mah pengen ada piringan hitam nih. Vinyl. Pengen punya aja gitu meskipun ini juga pengen ada aja gitu meskipun saya juga nggak punya playernya ya. Tapi ya pengen ada aja gitu. Jadi versi kolektor lah ya. Nah jadi collectible item lah gitu. Paling limited lah cuman 100 gitu. Ya Kayak memang gitu-gitu. ya piringan Sepenting hitam. itu sih. Iya sih. Karena semua yang digital menurut apa yang saya yakin mah semua bakal dunia mah berputar gitu. Bakal balik lagi. Bakal balik lagi lagi, ke konvensional. Tapi tip orang geus teu boga Tip eta kombi pakai tip teu? Aya tapi teu dipasang gua. Oke, Jadi kemarin pakai Bluetooth we speaker. Langsung enak. Iya, tip udah nggak ada. Walkman kan. Walkman. Discman gitu. Discman, Nah, bener. sekarang tuh kalau lihat di marketplace ya, yang jual-jual itu lumayan sih harganya. Naik malah ya. Adaan lah gitu. Cuman ya itu orang-orang teh saya kalau lihat orang-orang nongkrong di kafe-kafe atau di tempat kopi anak muda sekarang tuh si Gen Z tuh justru karena mereka mah zaman itu nggak ada si analog ya. Sekarang tuh jadi pada ngulik gitu. Kayak dari mulai fotografi, Iya. Jadi sekarang pakai roll lagi. Terus si kaset juga pada pakai Walkman. Iya. Pada pakai Bodysman. Iya ya. Oh iya. Saya Sekarang beberapa gitu orang tuh ngelihat sih geus kieu behaviorna gitu. Iya betul. Saya kalau nanya ke anak saya, Bian, kamu tahu nggak ini apa? Dikasih Walkman. Naon sih? Bian tahu nggak ini bunganya ini kaset sama pensil? Apa nih? Anjay Kaset pensil. nawai anyar nempo pasti. Kamu di korelasi antara pensil jeung Anjay. hulang. Iya pasti. Pensil. Iya sih. Pensil atau sendok? Hah? Pensil atau sendok? Ya apapun lah yang panjang Emang pokoknya. sendok kayaknya nggak umum ya sendoknya? Oh sih emang aneh sih. Mana daerah mana sih, Rup? Tenggara, Bandung Tenggara. Bandung Kidul. Ke apa sih balik lagi ke zaman dulu gitu dari yang digital nanti pasti balik lagi ke zaman dulu. Ya memang mulai sekarang juga ya kayak fotografi tadi bilang. Betul. Polaroid lagi Iya, langsung iya, jadi. iya. Terus yang pada pakai film lagi. Iya, mungkin Semua berputar sih. Tren mah. iya. Kayak setelan orang anak sekarang aja sok. Tahun sabaraha ya setelan. Bener juga ya. Pakai crop top cowok Iya, terus. benar-benar. Iya enggak sih? Kayak band sebelah itu. Pakai crop top. Tapi ada bahan si Elon nanti bakal gini lagi nggak rambut? Saya nggak mungkin kayaknya kalau saya Dari kayaknya sudah mulai pada menipis. Epis jadinya. Epis. Emotipis. Tipis. Aduh. Itu bahas itu. Nah, ngemeng. Matiin dulu silent dulu handphonenya, Pak. Gue berisik. Nah, ini ya menarik nih. Ini menurut AI ya. Menurut Tapi AI ngeri ya. sih AI sekarang ya. Bagus ya. Hampir ini 100% gitu ya. Asli sih. Oh. Ngeri sih. Nah,
Menurut Bapak Imo Indonesia nih ya. Anjay. Gimana nih perkembangan Imo tahun sekarang ini? Saat ini. Saat ini yang band-band sekarang ya. Iya. Ada yang saya simak tuh kayak Swarm. Swarm ya. Swarm kita pernah di interview juga di Extreme Speed. Itu kayak screamo gitu tapi ada unsur-unsur etniknya. Bagus sih itu dari diksi lirik bagus. Kelihatan lah orang suka baca ya kalau dari lirik tuh. Iya. Halus ya atas Swarm kalau si Imonya ini. Literasinya gitu. Bagus. Iya. Dan saya nyimak sih band itu si Swarm ya. Dan ada unsur etniknya juga ya dimasukkan. Maksudnya ya itu balik lagi itu mah berputar ya si tren mah. Benar. Tapi dengan kemasan baru aja gitu. Iya. Tapi ya trennya mah muter we gitu. Paling pelaku unggul udah berubah. Kalau dulu kenapa memutuskan band orang emo? Sebenarnya emo by accident sebenarnya si Lon mah. Jadi Sebelumnya enggak? Jadi nggak ngeklaim, nggak self claiming kalau kita tuh band emo awalnya ya, karena mungkin dulu ngedengerinnya saat itu di Ataris gitu kan. Kan si Lon sendiri itu diambil dari banyak yang nyangka itu dari lagunya Finch, Perfection Through Silence itu. Cuman saya mah ngasih nama itu dari lirik di Ataris justru, yang album Ennis Forever, yang judulnya tuh Fast Times at Drop Out High. Drop Out High. Itu ada First time drop out high. Itu dari situ si Lon Atlas tuh gitu. Jadi mungkin kita membawain nuansa yang seperti itu, orang-orang ketika itu ngedengerin The Used, Finch. Ya, tanpa dipungkiri kita juga dengerin gitu kan. Tapi kita teh nggak self claiming kalau kita tuh emo gitu. Cuman ya saat itu ya itu emo by accident kebenaran gelombang emo lagi hype kita ada akhirnya self claiming tapi ya why not lah gitu. Kenapa enggak juga gitu. Dan diteruskan. Tapi dulu pas album 2000-an itu ya, yang bikin lirik siapa sih? Yas sampai sekarang. Oh ya, sampai sekarang Yas. Ube Yas itu berdua. Oh Yas. Apa lirik yang paling diingat sampai saat ini? Kalimat yang terlintas. Nah itu Yas. Itu Yas. Sebenarnya sejujurnya, jujur li, orang teu ngarti nu geus Yas omongkeun teh naon. Ya orang oge sih sebagai pendengar betul. Orang sorangan we teu ngarti. Nu urang ngarti ya eta jilat pantat juga kau bisa eta. Eta ngarti. Palebah ngariming aja. Sukanya diriming. Itu dia memang maksudnya kemana gitu sebenarnya banyak kiasan-kiasan yang saya mungkin ilmu saya yang kurang nyampe ya. Jadi orang teu ngarti sebenarnya. Ya saat itu ya. Iya. Ya orang oge sih cuman sih. tapi dinikmati aja. Iya. Mungkin karena ya pas kata-katanya dengan nadanya yang gitu jadi ya diterima-terima aja padahal kalau ditarik garis besarnya mah banyak orang yang punya tanda tanya besar gitu. Dan dulu memang sebelumnya udah drummer atau by accident oge ngeband teh jadi drummer seorang weh. Dari SD tuh suka udah mulai dengerin Anthrax, Sepultura karena lanjut orang bekinan ukar itu. Jadi dengerin teh Anthrax, Metallica dari SD tuh. Dulu tuh pengen jadi pemain bass. Pemain bass. Oke. Main bass karena menurut orang saat eta bass teh sugan teh dengan keterbatasan ilmu orang saat eta nya. Iya. Bass teh suara gitar nu jejejed. Bass anu dev kan soalnya kan distorsi teh asing gitunya zaman eta gitu. Modelnya ke Anthrax teh aja ya lagu nu kieu nya gitu. Ya ini bass pemain bass tapi ke sini jadi main drum karena suka tatalu. Oke. Di sekolahan di bangku gitu ya. Jadi ningali jelema teh kalau misalkan lihat di video atau main drum teh tangan kanan di dia gitu itu suara degna ieu tekna gitu. Jadi di aplikasi ini belum pegang drum belum ya. Pas SMP punya band sama anak-anak komplek. Nah itu di situ di hall studio di daerah Cijagra. Baru megang drum itu beneran. Lagu-lagunya tuh ya Offspring saat itu Green Day ya zaman-zaman eta gitu. Oh iya zaman-zaman itu 93-an. Jadi nyobainnya di situ baru yakin
bikin band geus urang ngadeng gitu. Tapi karena sampai sekarang pun sebenarnya saya nggak didukung sama orang tua sih main band teh gitu. Jadi Oh, nya? sampai sekarang teh. Sampai saat ini? Sampai saat ini. Jadi kalau si mamah nanya teh, mah doain abah ka Jepang manggung. Hah, manggung keneh mana teh? Kenalan ka Jepang. Manggungna jauh. Nah, bisa ka Jepang, asup TV Getara. Iya. Kan orang tua zaman dulu patokannya TV. TV. Mana sejauh mana main band terkenal teh di TV mah lain terkenal. Kan berhasil lah. Gitu. Jadi, sampai sekarang juga ya geus kolot mana teh main band wae gitu. Maksudnya ya ada benarnya cuman ya ya suka aja gitu. Iya, Tapi emang merasa tua nggak? Enggak kan? Aneh ya, kenapa ya? Kita nggak tahu. Kenapa ya? Nggak tahu. Kamu Ya. ngerasa gitu nggak? Enggak. Ya ngerasa. Ngerasa udah Kalau ke minimarket gitu, ditanya kan dipanggilnya bapak, emang orang bapak-bapak gitu. Nya kita gitu. Iya benar. Kalau ngerasa tua teh kalau udah ngeliat anak aja sih. Iya. Hadir anak udah mau kuliah tahun depan. Anak orang nggak kuliah. Kuliah oke gitu. Jadi nyanges lah. Iya. Tapi Tapi kamu tidak merasa bapak-bapak gitu. ya sama. Sama. Kenapa ya? Aku mah masih AA. Gila anjing. Aku kan kagak Alfamart teh. Kang cenah A cenah. Oh teh di Alfamart ente dipanggil bapak ente. Tuh. Tapi sekali namanya bapak non goblok. Galak ieu. Galak. Pantesan Herdi galak ya Herdi. Itu dulu tuh sempat di kloset tuh berapa lama ya? Anjay. Oh lama sih ya, lumayan. Lumayan ya. Berapa 8-9 tahun. itu kloset yang mana nih? Kloset B. Perjuangan. Oh perjuangan. Oke. Nggak soalnya Herdi kan sempat memang sebelum kloset di Too Weak to Dance kan. Bikin Tweak to Dance. Baru si Kloset ngajakin ke Too Weak to Dance Kloset. itu vakum. Oh, aku tinggalin, efeknya jadi. Kayaknya ada kamu, gara-gara ada kamu jadi nggak jadi. Nah, udah nggak sama Kloset, diajakin lagi Tweak to Dance. Ayo si Novan nak ke Malang. Nah, naonan sih tak? Pindah ke sana, warga negara Malang. Malang sekali. Jadi Malang sekali. Sian. Malang bong. Garut. Garut. Orang Garutnya mana? Biasa. Lanjut. Nah, Melodikan dulu lah. Melodikan dulu. Oh iya sambil. Ada itu fried chicken di bawah bisa mau ini. Lain sambil. risoles. Fried chicken. Diva Celebrity nih, ini Aduh. bagus nih ini The Mineral nih. Demineral. Udah ngerti ya sekarang ya. Udah ngerti. Dulu pasti mikirnya air minum asar. Ternyata setiap warna tuh berbeda ya artinya ya. Betul sekali. Ya. Kadar tergantung dari kadar ppm. Nah. Ada yang orange, hijau, biru. Nah, iya betul. Ini paham. Apalagi? Nah, selama 23 tahun sebagai pemain band ini ya. Otomatis kan udah keliling-keliling nih. Udah kemana aja nih ya, udah keliling-keliling. Ada cerita yang bener-bener selalu diingat sampai sekarang? Cerita lucu, horor atau konyol atau apa? Sebenarnya banyak ya. Ya maksudnya pasti banyak ya. Cuman yang paling sangat diingat itu pertama manggung bagaimanapun juga. Maksudnya pertama kali manggung di Jakarta di Pasar Baru. Acara Tamiya kalau nggak salah. Tamiya. Dulu manggung sama si Bos Artois. Oh ya. Dulu manggung sama si Bos Artois juga pertama kali manggung tuh. Aya si Brokoli teh dulu bala. Tah. Pas orang manggung, aya saurang orang kan memang terbiasa membawakan lagu sendiri. Karena memang tidak lihai membawakan lagu orang lain. Ya. Takut nggak mirip. Iya. Takut nggak pernah dengerin ya. Lebih takut nggak mirip sih. Kalau ada orang tahu teh nah ayo nah, ya udahlah bikin lagu sendiri dan manggung juga lagu sendiri. Nah, pas manggung itu tuh ada orang yang cuap-cuap gitu yang udah kayak anjir ini sih tahu hooknya tahu lagu teh. Set, anjir asik aja sendiri. Set. Ya ternyata ODGJ gitu. Yang ODGJ gitu sih teh dia teh yang ternyata pas si Bos Artos juga wah dia teh heboh gitu. Anjir sih mah kurang lecer gimana sih karena rada kirang emang sih kan. Jadi ya itu mungkin yang paling diingat mah itu cuman yang selebihnya kayak horor itu ada waktu Semarang. Oh Semarang. Waktu Lawang kita Sewu. manggung di Semarang. Sebelum ada kita dikasih penginapan gitu. Ya bangunan Belanda gitulah heritage gitu. Terus si
si non bellboy nate nugas karolot marake safari gitu. Ternyata ya memang Desem mah sebenarnya nggak terlalu sensitif untuk hal-hal gitu ya. Jadi aya kru-kru orang tah, gitaris orang belah si Ucai. Si Ucai bisa nempo. Misalnya punya kelebihan itu gitu. Nggak tahu kelebihan atau kekurangan ya gitu. Iya sih, menderita oke sih. Menderita. Pokoknya dia tuh punya itu bisa gitu, bisa melihat itu gitu. Oh si Ucai mah heboh gitu. Ternyata ya nggak tahu seminggu atau 2 minggu sebelumnya si Polyester Embassy sama Homogenic tuh di situ juga nginep. Ceritanya sama. Risa ngeliat, jadi motoin ngirimin di foto tuh dulu masih Nokia yang itu lah ya, zaman itu diliatin ke anak-anak tah. Jadi pas ngeliatnya pas di Bandung, bukan di TKP ya? Bukan pas di TKP, Ketangkep di foto teh. ketangkep soalnya sama kan bisa ya, maksudnya jadi ya gitu. Oh ternyata halte yang sama nih Semarang, banyak lah itu mah sama si Rocket pernah gitu. Waktu tur bareng Mas Rocket di Semarang juga sama dikasih mes PLN kalau nggak salah atau apalah gitu. Jam-jaman pet tuh. Kita check in di situ, Doci ngomen. Itu banyak ininya loh gitu. Si Doci, hah balik gitu. Lihat aja nih reviewnya di Google gitulah sih Google gitu. Banyak yang reviewnya ya angker. Tadinya yang satu lantai Rocket sama Zilon. Jadi itu salah lantai. Barengan kabeh. Oh digabung. Ngumpul sieun jadi digabung. Banyak lah yang lainnya. Oke, Herdi coba diselesaikan 5 menit lagi. Habis. Bisa. Nah, Ukuran kolor gitu sebenarnya. nah mananya? Kita lanjut ke ini aja, Basting. Apa namanya si saat ini kan Cuanki Berkah Jaya ya. Rencana ke depan pengen bikin inovasi apa? Apakah masih tetap di fusi-fusian gitu, fusion atau mau ada strategi marketing baru atau mau develop kemana? Ada rencana apa ke depan? Sementara ekspansi ke beberapa tempat lah. Oke. Dalam bentuk franchise. Bisa franchise atau bisa kita kelola dari pusat. Iya. Paling selebihnya mah saya rahasiain aja. Oke. Ya. Takut dicontek nanti. Tapi memang open untuk partnership ya. Sangat open. Sangat open. Bebas. Walaupun di luar kota misalnya. Ya. Oke. Itu dia soalnya banyak yang belum tahu juga di luar kota bahwa Cuanki itu kayak apa dan ya, ada bacang di dalamnya sebenarnya. Ternyata begitu ya. Bukan Indomie justru ya. Iya. Indomie mah kadiekeun. Ya udah terakhir nah, kan mulai Cing Sri Mulat aja. Terus itu bener abis ada fighting kalau nggak salah teh. Fighting Apa fighting? Atau salah baca orang kertas yang lain. Itu mah beda orang. Oh iya bener. Aduh. Saha itu? Albert juga nama. Albert. Ya Albert. Jadi MMA ya. Kalah kayaknya. Nah, oke, terakhir nih ya. Dari semua album si Elon, yang paling tertantang banget nih ngerjainnya album yang mana? Enggak album sih, lebih ke single yang bertahan melawan itu. Ada eta karena dulu digambar si drumnya. Iya. Jadi pas kanuprakna orang hese. Oh, nguliknya hese. Karena bola kan drum sungut. Ya. Kelakuan si Ube tah. Saya teman drum sungut gitu. Terus dulu teh dieksekusi sama Ave. Ya, si Bertahan Melawan itu salah satu single yang dirilis sama 40124 saat itu gitu. Eta lumayan rada ke rumah bulan puasa merenya bikinnya jadi tibalik we berang jadi penting jadi berang. Iya. Begadang. Terus proses pas dengerinnya anjir ieu rada geber kieu kanu aslikeunna ge jing ieu kumaha. Urang asa aneh gitu. Teu bisa lagu sorangan. itu teh 2018. Ya sekitar ya. Iya, itu awal-awal baru masuk. Iya. 2017. Bandung Drum Labs. Ya, itu. Bener, betul. itu. Tapi akhirnya ada sedikit porsi yang dikurangin apa gimana? Akhirnya
Ya practicing aja. Practicing. Kaudag tapi orang rewas we awalnya gitu. Karena kan gitu. beda gitu kan kalau dari ngetek dari asli mah ya Iya, udah iya. gitu. Cuman kalau dari gambar tiba-tiba harus ngetek ya itu rada PR sih. Butuh penyesuaian aja sebenarnya. Tapi kalau ngedrum sendiri, belajar sendiri, otodidak apa? Oh, otodidak orang. Otodidak Karena nggak didukung. Jadi karena iya. nggak didukung orang tua, jadi nggak disupport apa. Misalkan kalau didukung mah kan beliin snare, drum, Iya, ada. iya, Ini iya. mah kayak latihan aja, mesti bohong. Susulumputan. Sulumputan, meminta uang, maka mana reka dia padahal pakai latihan band gitu. Gitu. Musisi paling mahal itu drummer. Sekarang sih enggak ya. Sekarang Sekarang gitaris juga marah rahal. Iya ya. Digital. Maksudnya iya. gearnya ya. gearnya Bukan sosoknya ya. gearnya ya gearnya. Iya iya iya. Gearnya. Iya bener. Bertahan melawan ya bener. Itu pas yang di Sukasenang. Iya iya. Bob juga sering di situ kan dulu. Lagi di situ. Lagi di situ kan Lagi dulu kan. di situ. Lagi di situ. Ngapain di situ? Itu dulu kan ada Bandung Drum Labs. Baru drum labs dulu. Ya itu bungkus. Oh iya, itu dulu ya. Yang ngetek itu kan di situ ya. Ya. Sama itu juga manajemen lah. Tapi mudah-mudahan kedepannya mau jalan lagi. Tapi Itu udah bagus loh dikelola konsepnya sendiri. tuh. Iya. Udah bagus lah itu. Di Dulu sini bisa nggak? studio, Iya, iya. butuh studio. Tapi pengen banget jalan ngumpulin drummer babandung ya. Kayak apa dulu Bandung Drums Day itu kan sayangnya udah nggak ada ya. Iya. Paling rutin dulu ya itu juga. Tahunan acara tahunan bagus sih itu. Si Om John ya. John, John. drumaholic. Kakak kelas saya itu di pesantren. Oh iya, anak iya. pesantren. Baralaong berarti. Kan dulu Lain jadi ustad. dulu identik kalau anaknya Baong pesantren kun ya. Iya. Tapi disingsian anak teh kadinya gitu nya. Tapi ternyata tuh gitu. Oke, ternyata pesantren. Iya. Banyak yang aneh betul. Iya, ternyata. Oke, kita sudahi aja. Aduh, Udah 1 jam lagi setengah. dong. Ayo. Lagi. Tanya lagi dong. Tanya lagi dong. Sebenarnya banyak itu pertanyaannya, Banyak si Herdi sebenarnya. bingung tah. Padahal contekan guys di mana? Selain aktif di musik gitu ya. Sukses juga menjalankan bisnis kuliner. Bakso tahu, bakso tahu. Cuanki. Cuanki itu. Goblok sih. Bagaimana cara Om Ating membagi waktu Anjir. kalau dan energi antara jadwal band yang padat dan mengelola bisnis? Pertama, bandnya nggak padat-padat amat juga. Kedua, brandnya juga cuanki nggak segede itu juga, jadinya santai we gitu. Jadi masih ke handle. Masih ke handle Semuanya aja, masih ke santai handle aja. ya. Ya, bandnya nggak padat-padat amat. Cuanki udah bisa autopilot ya. Ya bisa. Jadi fleksibel. Fleksibel. Jadi ya udahlah. Tapi kalau misalnya bener ada event, Lonetless manggung sama si Cuanki ada event juga. Pilih mana tak? Manggung dong. Manggung dong. Karena ini mah bisa digantiin kan kalau cuanki. iya, benar. Betul, mendingan nge-hire orang buat. Iya. Setuju. Setuju. Apalagi? Rencana ke depan mau Ada rencana. Enggak sih tadi orang nanya. bukan beda lagi Oh, beda. pertanyaan. Pasti nggak akan ini, nggak akan. Pertanyaannya ini mah agak ini. Enggak gitu enggak. Rencana ada kepikiran lagi nggak makanan apa lagi nih yang bakal dibikin? Mencoba usaha baru gitu maksudnya. Ada. Tapi tunggu aja. Oh, dalam waktu dekat ya? Ya tahun depan. Oke. Pengen Aduh. develop lagi. Tapi masih dirahasiakan ya. Iya, karena apa ya? Kadang kalau terlalu di awal dibicarain teh suka Iya, bener ini sih. itu jadi Pamali. Pamali lah entong gitu. Di era keterbukaan ini teh kayak suatu punya ketertutupan teh si ganu senjata gitu tah. Karena banyak orang tuh kayak ruin gitu jadi Iya, pendapat orang tuh jadi kayak terlalu mencampuri. Ya apalagi kalau yang overthinking ya. Iya, jadi enggak sih kalau untuk kedua ngomong jeblat gue gitu. Benar. Oke, Mas Ting, terima kasih banyak sudah mampir. Terima kasih. Sama sekali. Nanti- Terima kasih sudah diundang. Ya, nanti di luar ini kita banyak pembahasan soal ini juga. Terus kalau jadi bikin sesuatu lagi, nanti Iya. kesini lagi ya. Go lah. Kesini lagi dan ya dong. terima kasih juga sudah dibawain cuan kita Iya tadi. betul. Ya, selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih Udara banyak. dingin. Pengen melotot. Oke, Melodicators kita tutup aja. Yes. Saya Sukses Bopel. terus Oke. Melodika.
podcast. Amin. Dan Amin. semua sub-sub usahanya. Amin. Mudah-mudahan Kayaknya saya tuh ngelihat Bob tuh kayak sosok yang diusahakan we kabeh gitu. benar. Betul. Halus-halus. Bener. Itu ya Naon weh Oh, gitu. usahawan teh yang gini ya. Usahakeun. Bener. persisten, ngotot. Iya, benar-benar. Orang yang kieu gitu. Cobain aja dulu gitu. Iya, Jalan betul. aja dulu gitu. Iya, iya, Kalaupun nggak berjalan itu urusan lain. Iya betul. Tapi coba Pokoknya aja coba. dulu. Quotes of the day apa? Aduh, nggak kepikiran deh. Kata hari ini, kata hari Nggak ini. kepikiran emang si Ugeng. Serius tes juga. Sekeras-kerasnya mimpi kamu pupus. Tapi bener sih. Emang Kayak betul, bener nah. betul. Jangan Tapi sampai menyesal. Tapi udah nyiapin loh, udah dari seminggu yang lalu udah nyiapin, udah Siapa? ada teksnya. Mas Ating, Apanya? buat quote of the day. Ditembak. Kemarin udah nyiapin kan, udah seminggu teh nggak bisa tidur sih mau ke podcast Melody. Lebih ke Beli baju baru dulu. itu lebih ke situ sih, lebih ke anjing gua fashionnya gimana nih. Boleh Mas Ating. Kamu dulu lah. Sok. Apa ya? Jadi tembak. Quote of the day kamu apa tuh? Selama daun itu bergerak, kita harus terus bergerak. Herdiama 2002. Parompong 2002 Parompong. Oke. Kamu apa? Apa ya? Ini mah ngacapluk Urang naon ya? Urang mah naon ya? Apapun yang kalian inginkan, coba usahakan dulu, jalanin aja dulu. Apapun hasilnya Mulai itu aja urusan dulu nanti. ya. Mulai aja dulu. Oke, karena bener bisnis yang baik itu bisnis yang dimulai. Betul. Kayak di pikiran terus main raja jalan aja. Anjir jadi ayah kuat. Ya dah, terima kasih. Oh, naon deh. Lu padahal udah nyiapin seminggu. Padahal ieu nu mancing. Oh. Udah seminggu nyiapin. Orang naon ya? Ya di tengah si banyaknya keyboard warrior ya, orang teh yang sekarang teh gampang buat judging, kayak buat ya banyak yang ngejudging padahal kita melakukan dosa yang berbeda aja sebenarnya gitu. Iya, betul. Banyak yang judging. Jadi ya naon ya? Ya karena orang sok berinovasi gitunya maksudnya dalam bereksperimen dalam berbagai produk gitu ya. Dan itu kan pasti banyak yang nyinyir lah atau apalah gitu ya, meskipun dalam segi musikalitas dalam band ataupun produk dagang gitu ya. Suka ada menghadapi orang-orang gitulah kayak gitu ya. Kadang-kadang hal-hal yang gak nyambung gitu, kayak ada beberapa komen yang ini namanya cuanki berkah tapi pakai tato. Hapus dulu tuh najisnya. Ada yang gitu, Mas. Jadi kayak Anjir. Oh, oke. Ya. Tapi ya tetap ya apapun ya itu mudah banget gitu orang tuh sekarang tuh kayak mencibir, ngejudge orang yang nggak bener gitu. Jadi kayaknya untuk sebuah karya tuh untuk kita menghasilkan sebuah karya tuh lebih baik berkarya meskipun dihina ya daripada tidak bisa berkarya dan hanya bisa menghina gitu. Mantap. Ya maksudnya Bener. punya apa gitu maksudnya kalau misalkan lu punya ya udah kita compare atau misalkan collab atau apa gitu ya. Tapi jangan sampai lu tuh cuma bisa ngehina tapi lu tuh nggak punya apa-apa sebenarnya gitu kan. Betul. That's right. Ya, yuk, terima kasih. Ya, terima kasih. Oke, Melodika Talks kita tutup aja. Yes. Saya Bob Melodika. Saya Herdiama. Saya Ating harus go. Sampai jumpa di Melodika Podcast selanjutnya. Dadah. Dadah. Yeay.